Intinya malaikat kena pranknya Nabi Idris alaihissalam. Saking cerdasnya Nabi Idris alaihissalam, malaikat maut lewat, malaikat Malik lewat, akhirnya malaikat Ridwan juga kecolongan sampai beliau sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga tidak melanggar konstitusi yang telah Allah tetapkan dalam firman-Nya. Orang yang masuk surga harus mati, kan udah mati kemarin ya. Orang yang masuk surga harus ke neraka, kan tadi juga udah masuk neraka ya. Jadi beliau pintar, sebelum mau minta ke surga, saya pengen ke neraka dulu gitu. Coba kalau beliau ke surga dulu, ke nerakanya belum, nah, pasti dikeluarin lagi karena belum memenuhi syarat. Akhirnya dengan proses itu, kecerdasan beliau, kepintaran beliau, akhirnya beliau sekarang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah-kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Aqidatul Awam. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birahimi da'inil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahillu bidu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fa hakik wa tanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba'. Oke, kemarin sampai situ ya. Sampai bait yang keberapa tuh? Hum adamu idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba'. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang kisah Nabi Adam ya. Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam alaihi salam adalah nabi yang maksum kemarin ya. Maksum itu artinya terjaga dari dosa. Jadi yang namanya nabi tidak pernah melakukan dosa, gitu ya. Nah, terus kisah makan buah khuldi gimana, Ustaz? Nabi Adam memang memakan buah khuldi, tapi tidak sampai ditelan ya. Kemarin gitu ya. Wala taqrabu hadhihi syajarata, dan kamu berdua jangan dekati ini pohon, kan gitu ya.
Larangannya adalah jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Nah, yang mendekati pohonnya adalah Siti Hawa, karena digoda sama iblis laknatullah. Yang mendekati adalah Siti Hawa. Nabi Adam tidak mendekati pohon itu. Jadi Nabi Adam tidak melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika mau makan, Nabi Adam baru sampai tenggorokan langsung ditegur sama Allah, akhirnya dilepeh kembali. Jadi kalau orang puasa, kalau makan baru sampai tenggorokan belum ditelan gitu, dilepeh lagi. Mau ditelan tapi nggak jadi, nah itu tidak batal. Kalau baru sampai di mulut saja itu tidak batal. Nah, Nabi Adam tidak dosa. Kenapa? Karena ya belum dihukumi memakan gitu ya. Tapi kalau yang Siti Hawa sudah makan. Itu perbedaan antara Nabi dengan yang selain dari Nabi. Tapi akhirnya dua-duanya tetap mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab seorang suami untuk membimbing istrinya gitu ya. Untuk membimbing istrinya di jalan yang benar. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke muka bumi untuk menjalankan tugas mulia, yaitu menjadi khalifah, pengganti Allah yang mengurusi muka bumi ini, dengan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan yang luar biasa. Terus di pekan yang kemarin kita juga membahas tentang anaknya Nabi Adam, yaitu siapa namanya? Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Jadi Nabi Adam punya 40 anak dari 20 kali melahirkan. Dua kembar sebanyak 20 kali melahirkan, sehingga anak beliau jumlahnya ada 40. Nah, cuman yang kisahnya terkenal itu adalah kisah dari Qabil dan Habil, yang mereka harus menikah silang dengan saudara kandungnya, saudara kembarnya. Qabil punya saudara kembar namanya Iklimah, Habil punya saudara kembar namanya siapa kemarin namanya? Saudara kembarnya Habil. Masih ingat? Dicatat gak kemarin? Labuda, ya betul, namanya Labuda. Akhirnya kawin silang, harus kawin silang. Qabil dapat Labuda, Iklimah yang cantik dapat Habil yang biasa-biasa saja. Qabil ini petani, kalau Habil peternak gitu ya, menernak kambing. Alhasil kemarin terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya si Qabil membunuh Habil gitu ya, membunuh Habil. Nah, itu kemarin sampai situ. Nah, sekarang kita membahas tentang nabi yang kedua, hum Adamun Idrisu. Nabi yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam. Nah, ini ayatnya kita artikan sebentar. Dalam surat Maryam ayat ke-56 dan ayat 57. Surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wadhkur, dan ingatlah, ceritakanlah,
Fil kitabi, dalam Al-Qur'an. Alkitab, Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Idris, tentang Nabi Idris. Innahu, sesungguhnya Nabi Idris, kana siddiqan nabiyya. Innahu, sesungguhnya Idris, sesungguhnya Nabi Idris siddiqon, orang yang jujur, nabiyan, dan seorang nabi, wa rafa'nahu, dan aku angkat dia, dia makanan, ke sebuah tempat, atau di sebuah tempat, alian, yang tinggi, yang mulia. Dalam surat Maryam disebutkan tentang Nabi Idris alaihissalam. Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad bahwasanya di dalam Al-Quran ada kisah tentang Nabi Idris alaihissalam, yang mana beliau itu adalah seorang yang sangat jujur dan seorang nabi. Dan aku angkat beliau di sebuah tempat yang sangat tinggi. Nah, ini nanti ada beberapa tafsirnya, nanti kita bahas. Nabi Idris alaihissalam, apa yang kalian tahu tentang Nabi Idris? Mungkin dulu waktu kecil pernah cerita-cerita Nabi. Apa tentang Nabi Idris? Apa? Perang. Ilmuwan. Oke, terus ada lagi yang lain? Nabi Idris alaihissalam, apa kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Idris? Kepintaran, kecerdasan, kepintaran, ilmuwan. Apalagi? Jadi Nabi Idris itu, kalau kisah yang terkenalnya ya, beliau adalah Nabi yang masuk surga duluan. Masuk surga duluan itu Nabi Idris alaihissalam. Pernah nggak kedengar cerita yang tentang sendalnya ketinggalan di dalam surga? Nah, itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Nah, nanti insya Allah kita bahas. Jadi Nabi Idris alaihissalam memang adalah Nabi yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu pengetahuan yang luas. Jadi setelah Nabi Adam, terus keturunannya kan banyak ya, 20 tadi, 20 pasang, 40 anak, beranak pinak. Jadi manusia itu sangat banyak. Nah, jarak Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Idris itu jaraknya 3000 tahun, 3300 tahun lebih. Jadi jaraknya sangatlah lama. Akhirnya banyak generasi sebelum Nabi Idris sama Nabi Adam itu ada beberapa generasi. Nah, di generasi pertengahan ini, orang-orang, anak-anak cucu dari Nabi Adam ini banyak yang meninggalkan ajaran Nabi Adam. Jadi mereka banyak yang
jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak orang yang mursal, banyak kesesatan yang ada di antara mereka. Terus akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang nabi dari keturunan Nabi Adam, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Nah, Nabi Idris alaihi salam ini selain beliau seorang nabi, beliau juga penemu pakaian. Jadi sebelum Nabi Idris itu orang-orang pakai bajunya baju kulit hewan gitu ya, pakai daun kulit kulit pohon, terus pokoknya belum ada jahitan. Nah, ketika Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris dikasih pengetahuan sama Allah. Salah satu pengetahuannya adalah Nabi Idris bisa menjahit pakaian. Akhirnya banyak di zaman itu orang-orang yang sudah menggunakan pakaian, baju. Jadi penemu baju, penemu pakaian itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris dikasih kepintaran, kepiawaian dalam bidang busana gitu ya. Ada nabi yang pandai dalam bidang pahat kayu, urusan kayu, pahat kayu ya kan, pahat kayu kayak Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh alaihis salam itu pintar dalam memahat kayu. Pohon yang besar dipahat sama beliau, akhirnya jadi perahu. Itu Nabi Nuh alaihis salam. Terus kalau Nabi Daud itu piawai dalam membuat besi, pandai besi. Beliau itu pandai besi, bikin golok, bikin samurai, bikin baju besi. Itu beliau. Inspirasinya tukang-tukang las itu, tukang besi, nah itu dari Nabi Daud alaihis salam. Kalau inspirasinya tukang kayu, ya, presiden kita ya, itu inspirasinya dari Nabi Nuh alaihis salam. Nah, kalau dalam dunia butik, dalam dunia pakaian, itu inspirasinya adalah Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris alaihissalam ini nabi yang sangat ramah sama lingkungannya. Bahkan banyak dari teman-temannya yang akhirnya menjadi pengikutnya Nabi Idris alaihissalam. Saking beliau itu pandai dalam bermasyarakat. Mau ngobrol dengan tetangga gitu ya, menyapa tetangganya gitu, nggak menutup diri. Nah, terus suatu ketika Nabi Idris itu merasa kayak panas, nih hari panas banget, kenapa gitu ya. Terus dapat beliau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau saya yang jaraknya dengan matahari itu jaraknya sangat jauh aja rasanya kepanasan, apalagi dengan malaikat yang tugasnya membawa matahari. Jadi matahari itu ada penjaganya, ada malaikat yang dipercaya sama Allah untuk menjaga matahari. Bagaimana malaikat yang menjaga matahari? Pasti beliau panas banget. Nah, di situ Nabi Idris alaihissalam berdoa sama Allah, ya Allah, tolong ringankan beban dari malaikat si penjaga matahari. Terus setelah doa kayak gitu sama Allah Subhanahu wa taala, beban beratnya matahari, beban panasnya matahari dikurangin sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang tadinya merasa, loh, kok jadi kayak enteng, lebih ringan dari sebelumnya. Ini panasnya nggak kayak yang kemarin, nggak kayak yang tadi. Ini panasnya lebih tidak panas kayak yang tadi. Terus nanya ke Allah, Allah kok rasanya beda gitu. Kata Allah, ya ini kabulnya saya terhadap doa dari Nabi Idris alaihis salam, karena beliau berdoa,
perhatian sama kamu, akhirnya dia minta biar bebannya kamu itu diringanin sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diringankan. Beliau berterima kasih, ya Allah sampaikan ucapan terima kasih saya kepada Nabi Idris, dan mudah-mudahan beliau bisa berkawan dengan kami bangsa malaikat, karena dia adalah satu-satunya orang yang punya perhatian dengan kaum malaikat. Jadi di zamannya Nabi Idris, zaman kesesatan tadi ya, orang nggak tahu malaikat itu siapa sih gitu kan, apalagi peduli. Nah ini satu Nabi Idris, beliau sampai mendoakan malaikat, berarti perhatiannya luar biasa. Nah dari situlah akhirnya Nabi Idris alaihissalam punya hubungan dekat antara malaikat, kaum malaikat dengan Nabi Idris alaihissalam. Akhirnya suatu ketika dalam sebuah kisahnya itu, malaikat Israel, malaikat yang terkenal kejam ya, kemarin itu adalah satu-satunya malaikat yang berani mengambil sampel bumi, sampel tanah untuk dijadikan manusia. Itu malaikat Israel. Nah ini penasaran, kok ada orang yang perhatian sama malaikat? Saya pengen tahu dia tuh siapa sih, kesehariannya kayak gimana. Akhirnya malaikat Israel turun ke bumi, menyamar menjadi manusia. Kemarin gitu ya, kalau malaikat itu bisa menyamar menjadi manusia, sama berubah bentuk bisa. Iblis kemarin juga ya, jin juga bisa berubah bentuk, cuman perubahannya beda antara malaikat dengan iblis, berbeda. Kalau malaikat rapih, ganteng, keren gitu ya, selalu berpenampilannya keren lah, itu kalau malaikat. Nah ini bertamu ke Nabi Idris alaihissalam, diajak kenalan, kamu siapa? Saya Idris. Kamu siapa? Gitu lah ya. Saya Israel gitu. Ngobrol-ngobrol, akhirnya nginep di rumahnya Nabi Idris alaihissalam. Udah tidur aja di sini, kita karena penasaran ini jahitan apa, ini ilmu apa gitu ya. Nah terus akhirnya ketika dikasih makan nggak mau makan, dikasih minum nggak mau minum, ketika malam nggak tidur. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kok gitu juga, ini orang nggak makan, nggak minum, nggak tidur kok kuat gitu. Di hari keempatnya, karena beradabnya bertamu boleh nginep di rumah itu 3 hari 3 malam. Nah di hari keempatnya Nabi Idris nanya, kamu ini siapa? Kok kamu beda dengan orang-orang? Kamu ini siapa? Terus malaikat Israel bilang, saya adalah malaikat. Duh, malaikat, lu ngapain kesini gitu? Ya, saya pengen kenal dekat aja sama kamu, kata malaikat Israel. Kamu malaikat apa? Saya malaikat bagian pencabut nyawa. Waduh, malaikat pencabut nyawa datang ke rumah. Apakah kamu pengen mencabut nyawa saya? Enggak, umur kamu masih panjang, kata malaikat itu tadi. Saya cuma pengen kenal lebih dekat sama kamu aja, karena kamu punya perhatian lebih terhadap kaum malaikat. Terus akhirnya Nabi Idris bertanya sama malaikat tadi, malaikat, rasanya dicabut nyawa tuh kayak gimana sih? Ya gimana? Saya kok penasaran, saya pengen dicabut nyawanya, biar saya tahu rasanya dicabut nyawa itu seperti apa. Ya belum boleh, kamu umurnya masih lama, gitu kata malaikat Israel. Terus Nabi Idris berdoa minta sama Allah, ya Allah, mumpung ada malaikat Israel, bolehkanlah saya untuk dicabut nyawanya, biar saya merasakan bagaimana yang namanya sakaratul maut.
Tapi habis itu nanti dihidupkan lagi ya Allah. Nggak apa-apa dihidupin lagi. Setelah dihidupkan kembali nanti akan saya ceritakan kepada teman-teman saya, kepada tetangga-tetangga saya, kepada umat saya tentang sakitnya sakaratul maut. Biar mereka ini semakin dekat, mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Akhirnya karena beliau seorang nabi, doanya permintaannya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya Allah perintah ke malaikat Israel untuk mencabut nyawanya Nabi Idris. Setelah dicabut, terus dikembalikan lagi, ternyata benar rasanya sangat sakit sekali. Itu bagaikan kulit dilepas dari daging hidup-hidup. Kayak hewan kurban, tahu ya? Hewan kurban kan kalau habis dipotong terus dikulitin gitu ya. Nah ini masih hidup dikulitin. Itu kira-kira hewannya teriaknya kayak gimana tuh? Wah, kalau kambing mungkin wah, udah sakit banget. Nah itu kita manusia rasanya sakaratul maut itu bagaikan kulit kita dipisah dari daging kita, sedangkan kita masih hidup. Itu perih banget. Kita kena peso dikit aja, sakit banget ya kan? Apalagi itu dikulitin seluruh tubuhnya. Nah itu yang dirasakan Nabi Idris alaihissalam. Betapa sakitnya sakaratul maut. Nah setelah itu, setelah dihidupkan kembali, terus Nabi Idris karena aksesnya makin, circle-nya ini, pertemanannya dengan malaikat makin luas, akhirnya dia penasaran, ya Allah, saya pengen kenal dengan yang namanya malaikat Malik, penjaga neraka. Akhirnya diajaklah jalan-jalan ke neraka. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar saya pengen tahu neraka itu kayak gimana, nanti ceritanya saya ceritain ke teman-teman saya. Akhirnya diajaklah si Nabi Idris ini ke neraka, disambut sama malaikat Malik, terus diajak keliling neraka. Nah ini orang yang nggak pernah sholat seperti ini, orang yang sering mabuk seperti ini, orang yang suka gibah, fitnah seperti ini gitu ya, orang yang suka membuka auratnya seperti ini, orang yang berzina seperti ini, diperlihatkan sama malaikat Malik. Orang yang korupsi, orang yang makan haram, nah ini seperti ini, dikasih tahu semuanya siksanya kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris gak kuat. Udah malaikat, saya pengen ke surga sekarang. Setelah keliling-keliling neraka, Nabi Idris dibawa bertemu dengan malaikat Ridwan. Nah ketika bertemu dengan malaikat Ridwan, diajak masuklah sama malaikat Ridwan. Nah ketika sudah di dalam surga, udah masuk, melihat kemegahan surga, kenikmatan surga, akhirnya malaikat Ridwan, kok ini orang di dalam nggak keluar-keluar gitu. Dipanggillah Nabi Idris. Wahai Nabi Idris, ayo, waktunya udah habis, udah cukup. Jalan-jalannya kamu di surga udah cukup, waktunya kamu kembali ke bumi gitu. Nah terus kata Nabi Idris, nggak mau malaikat, enak di sini udah nyaman. Loh, kok nggak mau? Kan perjanjiannya cuman cuman jalan-jalan aja, habis itu kamu keluar lagi dong, kata malaikat. Kata Nabi Idris alaihissalam, mengutip dalam Al-Quran di sini, dalam surat Maryam ayat lanjutannya, di ayat 71-72. Kalau tadi kan ayat yang 57 dijelaskan wa rafa'nahu makanan aliyah, dan aku angkat Nabi Idris ke sebuah tempat yang sangat tinggi. Nah tempat yang tinggi itu maksudnya adalah surga. Jadi walaupun beliau masih hidup, tapi beliau sudah
ada di surga. Nah, jadi tafsirannya gitu. Jadi walaupun beliau masih hidup, tapi dia sudah masuk ke surga. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Nah, dalam ayat 71 dalam surat Maryam dijelaskan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jadi kata malaikat Ridwan, hei Nabi Idris, syaratnya orang masuk surga itu harus melewati neraka. Wa im minkum illa wariduha, tidak ada satupun dari kalian illa wariduha kecuali melewati neraka. Jadi ini kita semuanya manusia itu semuanya pasti akan melewati yang namanya neraka. Semuanya, yang orang yang mau masuk surga pasti ngelewatin yang namanya neraka. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Dalam ayat berikutnya, ayat 72-nya, kemudian aku selamatkan orang-orang yang bertakwa dan aku tinggalkan orang-orang yang zalim berada di dalam api neraka. Jadi semua orang akan melewati neraka. Orang yang bertakwa selamat, orang yang zalim tinggal menetap di dalam neraka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang tidak melewati namanya neraka. Nah, cuman kalau orang-orang itu lewat nerakanya lewat Shiratal Mustaqim. Jadi kan jembatan Shiratal Mustaqim itu letaknya di atas neraka. Jadi semua orang pasti melewati neraka melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Dan Nabi Idris bukan cuma lewat jembatan, tapi menelusuri neraka, habis itu baru masuk ke dalam surga. Nah, kata Nabi Idris, kalau memang ayatnya seperti itu, kan tadi saya juga udah lewat neraka, kata Nabi Idris. Kan tadi saya sudah lewatin neraka, berarti saya nggak melanggar perintah Allah dong. Kehabisan kata-kata nih malaikat Rid, lah iya juga ya, tadi dia sudah habis dari neraka. Terus dalam surat Ghafir dikutip, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Oke, kamu sudah melewati neraka, tapi kan kamu belum mati, kata malaikat Ridwan. Syaratnya orang yang masuk ke dalam surga dia sudah meninggal dunia, sedangkan kamu masih hidup. Terus kata si malaikat, saya Nabi Idris, karena beliau pintar ya, dikasih kepintaran sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kemarin sudah pernah dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Sudah dicabut nyawanya, terus dihidupkan kembali. Dalam ayat tadi, Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan, mematikan saya 2 kali dan menghidupkan saya 2 kali. Jadi setiap dari manusia itu punya jatah hidup 2 kali, punya mati 2 kali. Mati yang pertama adalah ketika kita masih dalam sebelum menjadi manusia, sebelum ada ruh, itu kita dalam keadaan mati, terus dihidupkan, dikasih ruh sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjadi ruh, sudah jadi manusia, terus meninggal lagi, meninggal yang kedua, tidak ada nyawa yang kedua, terus habis itu nanti dibangkitkan dari alam kubur untuk kehidupan yang kedua, kehidupan yang abadi. Bangkit dari alam kubur, kehidupan yang abadi. Ruhnya dikembalikan lagi, jasadnya setelah hancur diutuhkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi matinya 2 kali, hidupnya 2 kali. Nah, kata Nabi Idris, kemarin saya sudah meninggal dan saya sudah dihidupkan lagi. Jadi saya juga sudah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya
malaikat Ridwan ngadu sama Allah, ya Allah bagaimana nih Nabi Idris alaihissalam? Kata Allah, ya sudah, nggak apa-apa, beliau tinggal di dalam surga, dan sampai sekarang beliau masih di dalam surga. Nah, itu kalau versi yang versi yang saya ketahui seperti itu. Kata Nabi Idris alaihissalam lagi juga, kalau orang sudah masuk surga itu abadi. Masa udah masuk surga keluar lagi gitu. Dalam ayatnya kan khalidina fiha abadan. Orang kalau sudah masuk ke dalam surga maka dia akan hidup abadi selamanya di dalam surga. Masa saya sudah masuk dikeluarin lagi? Saya nggak mau lah, kata Nabi Idris alaihissalam. Akhirnya sampai sekarang Nabi Idris alaihissalam beliau berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu versi yang yang saya tahu seperti itu ketika ngaji. Cuman ada versi lain, kalau versi ceramah-ceramah ya, mubalik itu versinya, jadi Nabi Idris setelah perjanjian sama malaikat Ridwan, malaikat izinkan saya untuk masuk ke dalam surga. Terus kata malaikat, boleh masuk tapi sebentar aja, habis itu kamu keluar lagi. Oke, siap. Nabi Idris masuk. Setelah masuk, Nabi Idris waktunya sudah habis. Ketika keluar, si Nabi Idris minta lagi sama malaikat Ridwan. Malaikat, aduh, sendal saya ketinggalan di dalam surga, di bawah pohon tadi. Nah, terus gimana? Saya masuk lagi ya, mau ngambil sendal saya. Yaudah, masuk lagi tanpa syarat. Kalau yang pertama disyaratin, kamu masuk sebentar aja, habis itu keluar lagi. Kata Nabi Idris, oke, siap. Nah, yang kedua, saya masuk lagi ya, ngambil sendal. Yaudah, sana, silahkan. Nggak disuruh keluar sama malaikat, nggak ada perjanjian harus suruh keluar lagi. Akhirnya Nabi Idris masuk mencari sendalnya tadi. Udah lama dicari-cari, udah ketemu belum sendalnya? Belum. Surganya luas soalnya. Surganya luas, jadi nyarinya di mana tadi ketinggalannya? Pohonnya banyak, gede-gede lagi. Nyarinya susah, malaikat, tunggu sebentar, kelamaan. Akhirnya kata malaikat, udah nih, waktunya udah lama banget kamu dalam surga. Ya, tapi kan kita nggak ada perjanjian untuk saya keluar lagi dari masuk yang kedua. Akhirnya intinya kalau dalam kisah mubalik itu yang beredar ya, intinya malaikat kena pranknya Nabi Idris alaihissalam. Saking cerdasnya Nabi Idris alaihissalam, malaikat maut lewat, malaikat Malik lewat, akhirnya malaikat Ridwan juga kecolongan, sampai beliau sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga tidak melanggar konstitusi yang telah Allah tetapkan dalam firman-Nya. Orang yang masuk surga harus mati, kan udah mati kemarin ya. Orang yang masuk surga harus ke neraka, kan tadi juga udah masuk neraka ya. Jadi beliau pintar, sebelum mau minta ke surga, saya pengen ke neraka dulu gitu. Coba kalau beliau ke surga dulu, ke nerakanya belum, pasti dikeluarin lagi karena belum memenuhi syarat. Akhirnya dengan proses itu, kecerdasan beliau, kepintaran beliau, akhirnya beliau sekarang di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kisah-kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Ya. Hidup di kehidupan yang kedua.
Nabi yang masih hidup masih Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa belum meninggal ya, cuma hanya diangkat jasad dan arwahnya, dipindahkan ke ke langit. Kalau nggak salah langit berapa Nabi Isa alaihissalam, pokoknya di atas langit. Nanti ketika Dajjal keluar, nah baru Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kembali ke muka bumi untuk membunuh si Dajjal gitu. Kalau kalian pernah ke ini planetarium, pernah? Di planetarium itu kan ada suatu planet yang perputarannya itu lebih lama daripada bumi. Jadi kalau di bumi udah misalnya udah 5 tahun, 10 tahun, di sana paling baru setengah hari. Saking besarnya, saking jauhnya dari matahari. Itu kalau di planetarium dijelasin tentang ada planet apa gitu yang kehidupannya di sana tuh lebih perputarannya lebih lambat daripada bumi. Nah, di langit kemungkinan Nabi Isa juga mungkin baru beberapa jam doang, tapi ketika turun ke bumi, kok udah berubah semua gitu. Kayak kisah Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi kan tidur 3000 tahun ya. 300 tahun ya. 300 tahun. Bangun-bangun kayaknya kita baru tidur tadi pagi nih, udah sore, lapar, ayo beli makan, biasa aja gitu. Nggak taunya setelah keluar dari gua berubah semua. Yang tadinya hutan sudah berubah menjadi kota. Nah itu Nabi Isa alaihissalam juga kayak gitu. Jadi ketika nanti diturunin ke bumi, kok kayaknya sebentar banget, ternyata sudah ribuan tahun. Ada lagi Nabi yang masih hidup, Nabi Khidir ya, Nabi Khidir alaihissalam, yang juga pernah ketemu dengan Nabi Musa dalam kisah Nabi Musa mencari seorang kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala yang kata Allah pengetahuannya lebih tinggi daripada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pernah sombong, saya kayaknya manusia yang paling pintar di muka bumi ini, karena saya bisa ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa tinggal minta bocoran gitu sama Allah. Terus kata Allah, oh ada orang yang lebih pintar dari kamu, yang lebih alim dari kamu, ada, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dalam surat Al-Kahfi, nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang Nabi Musa alaihissalam. Kayaknya itu aja, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Idris sama Nabi Khidir. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, boleh. Ya. Jadi dia tahu hukumnya haram tapi masih diminum. Oh, itu dosanya lebih. Jadi beda antara orang yang nggak tahu sama orang yang tahu ya. Kalau orang nggak tahu ya dosa mungkin karena dia nggak mau ngaji gitu ya, nggak mau tahu cari tahu hukum. Salahnya dia di bodohnya, bukan di ketika dia minumnya. Tapi kalau orang sudah tahu hukumnya tapi dia masih mabuk misalnya, nah itu dosanya dua. Dia nggak mengamalkan ilmunya dan dia melakukan keharaman, jadi dapat dosanya double, intinya gitu. Kalau dalam hadis, orang yang minum khamar itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dalam hadis, jadi selama 40 hari walaupun dia sholat, itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah kalau memang secara medis,
Orang yang pernah mengkonsumsi sesuatu itu masih terdeteksi di darahnya dia, kemarin dia habis makan apa gitu ya, bahkan urinnya habis minum apa itu terdeteksi gitu ya. Dan kalau menurut ilmu kedokteran, nah hilang itu setelah 40 hari. Setelah 40 hari nggak konsumsi, nah itu baru hilang. Ganja, narkoba itu kalau masih 40 hari masih terdeteksi, tapi kalau sudah 40 hari lebih itu tidak terdeteksi. Makanya dalam hadis itu dibatasin, Nabi Muhammad bilang selama 40 hari sholatnya tidak diterima gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada teman kita yang masih mabok, dia mau sholat, boleh nggak set? Kalau kita larang, kita yang dosa ya kan? jangan sholat, percuma ente sholat ente nggak diterima sama Allah. Nah itu juga kita nggak boleh kayak gitu. Kalau emang orang itu mau tobat, tetap mau taat sama Allah, ya kita persilahkan aja. Ya udah sholat aja. Urusan diterima atau enggaknya nanti urusan Allah. Kalau prosedurnya, syariatnya, fikihnya, hadisnya sih nggak diterima. Cuman kan Allah maha berkehendak. Siapa tahu dengan niat tulusnya, ikhlasnya diterima malah kan gitu. Jadi kita kalau berpatokan dengan hadis tadi ya menghindari jangan sampai ada hal haram yang masuk ke dalam mulut dan tubuh kita. Kenapa? Karena selama hal haram itu ada di tubuh kita, maka selama 40 hari itu sholat kita tidak diterima. Jadi itu hanya sebagai tahzir, sebagai peringatan untuk kita jangan sampai kita memakan atau meminum benda yang haram. Tapi kalau ada orang lain pemabuk pengen sholat ya kita nggak boleh ngelarang juga, intinya gitu ya. Jadi kita harus imbang. Oke, silakan lain yang mau bertanya. Ya. Kenapa? Boleh? Kenapa? Masih ketinggalan. Iya. Kalau versi yang sendal tadi ya, sendalnya masih dicari sama Nabi Idris. Makanya kalau guyonannya Gus Baha itu nanti, wah saya pengen ke surga juga, pengen nyusul Nabi Idris, pengen ketemu Nabi Idris, mau ngasih tahu, mau bantuin nyari tahu di mana sendalnya gitu. Ya gimana? Nah ini salah satu mukjizat ya, intinya salah satu mukjizat keluar biasaan yang dikasih sama Allah kepada orang yang dikehendaki sama Allah. Jadi nggak semua orang bisa seperti beliau, nggak bisa semua orang sama seperti beliau. Cuman ada orang yang seperti beliau. Intinya gitu, ada mukjizat, ada karomah. Nah, itu beda-beda. Setiap orang punya punya keistimewaan lah intinya. Nah, nabi-nabi juga punya mukjizat, yang mukjizatnya ini beda-beda. Cuman memang kalau kisahnya Nabi Idris ini kalau dibandingkan dengan kisahnya Nabi Musa yang perang melawan, dikejar-kejar Fir'aun gitu ya. Nabi Ibrahim dibakar sama api, dibakar sama Raja Namrud dengan api. Nah, itu beda lagi. Pasti derajatnya, secara derajat kenabian itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Idris. Walaupun Nabi Idris ada di surga, cuman secara perjuangan Nabi Musa, Nabi Ibrahim lebih menantang kehidupannya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih melihat perjuangannya, bukan melihat hasilnya. Gitu ya. Walaupun Nabi Idris sudah masuk surga duluan, tapi tetap derajat kemuliaannya yang lebih mulia adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa gitu ya. Ada 5 nabi yang menjadi ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada kita tutup ya. Dibuka doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawma wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasulina hadha bi kulli sunni salla wa salam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbihi adada tasyi sahbi walhamdulillahi fil badhi wa tanahi walhamdulillahi fil badhi wa tanahi walhamdulillahi fil badhi wa tanahi. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.